Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi dan selamat siang anakku semua. Di SD Islam Azhar 32 Padang kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam pada semester 2 ini, tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku semua, pembelajaran kita hari ini adalah tatap muka dan daring ya beberapa orang. Maka ini perlu Bapak sampaikan bahwa pelajaran pendidikan agama kita sekarang ini tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita akan melihat bahwa nama-nama kitab suci dan pengikutnya. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam membimbing Bani Israel khusus di Mesir, dan Nabi Musa alaihissalam hanya menerima kitab suci dan suhuf. Adapun isi pokok dari kitab Taurat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hukum, berita akan datangnya nabi terakhir yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel. Nabi Daud hanya menerima kitab suci saja, tidak ada suhuf. Isi pokok kitab Zabur adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, doa dan zikir, pujian kepada Allah, nasihat-nasihat untuk kebenaran. Kemudian kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk kaum Nasrani atau Hawariyin. Nabi Isa hanya menerima satu kitab suci saja tanpa suhuf. Isi pokok kitab Injil adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan pembenaran kitab-kitab sebelumnya, nasihat untuk pembersihan jiwa dan hidup sederhana, berita akan datangnya nasib nabi akhir yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad hanya menerima kitab suci saja tanpa suhuf. Isi pokok kandungan Al-Quran adalah akidah atau keimanan, ibadah, akhlak atau tingkah laku manusia, tarikh, sejarah, muamalat, hubungan kemasyarakatan, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan. Kita lihat pengertian nama-nama kitab suci. Kita terlebih dahulu menyampaikan pengertian kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu kumpulan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atau rasul pilihan. Jadi kitab suci Allah itu diturunkan kepada nabi dan rasul pilihan. Jadi nabi dan rasul pilihan. Jadi kehendak Allah siapa yang dia pilih menjadi nabi dan rasul. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur adalah kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil, kumpulan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran adalah ada dua pengertian. Menurut bahasa adalah bacaan, menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Ada catatan penting yang perlu diketahui. 1. Nabi-nabi selain Nabi Musa
yaitu Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, mereka menerima suhuf. Jadi Nabi Musa menerima kitab suci dan suhuf, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad mereka tidak menerima suhuf. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari atau digenapkan 23 tahun. Kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna kitab suci sebelumnya. 4. Iman kepada kitab suci adalah urutan ketiga dalam rukun iman. Al-Quran tetap terpelihara keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penghafal Al-Quran. Sehingga Allah menyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semua, ada hal yang perlu juga diketahui adalah antara kitab samawi dan kitab ardi. Apa itu kitab samawi? Kitab samawi adalah wahyu dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkannya melalui perantara malaikat Jibril kepada nabi dan rasul pilihan untuk umat atau manusia. Mana kitabnya? Kitabnya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi singkat cerita, kitab samawi adalah kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nabi, buat umat atau manusia. Yang kedua, kitab ardi itu adalah peraturan dan ketentuan keyakinan dan bentuk ibadah yang dianggap baik yang dibuat oleh tokoh atau pemuka suatu masyarakat yang wajib diikuti atau dipatuhi oleh masyarakat setempat dengan segala risikonya. Ini seperti kitab suci di agama Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan lain-lain. Jadi itu agama nenek moyang yang memang hasil dari peraturan ketentuan keyakinan dibuat oleh para pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh pada masa itu. Jadi secara singkat adalah kitab samawi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ardi merupakan hasil pemikiran tokoh atau kesepakatan pemuka masyarakat dalam suatu masyarakat berbentuk budaya. Anak-anakku semua, oleh karena itu tugas yang harus anak-anakku semua selesaikan adalah 1. Jelaskan perbedaan kitab samawi dengan kitab ardi. 2. Tulis 3 macam isi kandungan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.